Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petropati, channel khusus pembelajaran budidaya tembakau. Nah, oke dulur, kita akan membahas cara perawatan tembakau di umur 50 HST. Tadi ada salah satu komentar, Mas, caranya perawatan di umur 45 HST itu bagaimana sih? Nah, kita akan jawab di sini lor. Biasanya rata-rata di umur 50 HST biasanya rata-rata sudah sepinggang orang dewasa. Itu kalau pertumbuhannya normal. Kalau misalkan nggak normal biasanya selutut atau sepaha. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan sudah seperti itu, usahakan lur, kita jangan sekali-kali kasih nutrisi dari bawah. Kita fokus di atas saja. Di atas itu seperti apa, Mas? Bisa dispray dengan KNO3 putih sama MKP. Jadi keduanya itu di mix ya. Biasanya untuk takarannya kita itu KNO-nya itu 2 sendok saja dan MKP-nya 4 sendok. Loh, tapi kenapa kok untuk KNO kok 2 sendok dan MKP itu 4 sendok? Nah, biasanya lor, kalau misalkan MKP-nya itu lebih banyak. MKP itu kan kalium lor. Biasanya untuk fase-fase generatif, biasanya pertumbuhan yang dibutuhkan itu kalium yang tinggi. Dan kita untuk KNO itu nitrogen nitrat itu kita itu kasih sedikit saja, soalnya buat keseimbangan agar tembakonya itu enggak terlalu hijau lor. Tujuannya dan 2 sendok itu di situ hanya untuk mengimbangi. Kalau MKP itu yang pertama itu untuk pertumbuhan juga, dan yang kedua itu pastinya untuk warna dan ketebalan. Itu insya Allah bagus ya. Kalau misalkan sudah selesai punggel, kita baru aplikasikan MKP. Kalau ada kasih dengan ZK, itu insya Allah nanti nutrisinya bagus. Dan pastinya juga ketebalannya akan bagus dan warnanya juga akan bagus. Dan untuk pengaplikasiannya sama, untuk MKP sama sama ZK sudah kita bahas di video-video sebelumnya itu lur. Untuk pupuk nutrisi kita fokus di nutrisi atasnya saja kalau misalkan umur 50 HST. Jadi logikanya di sini lur, kalau kita ngasih pupuk di atas, otomatis yang diserap itu langsung kontan ya. Jadinya itu enggak lewat dari akar baru dibentuk ke daun, enggak kayak gitu. Kalau misalkan kita spray kayak gini, pastinya langsung diserap oleh tumbuhan karena lewat stomata tumbuhan. Jadi untuk penyemprotan saya sarankan, kalau pengen penyemprotan nutrisi pupuk daun, kalau pagi betul, hindari di atas jam 8 pagi. Kalau misalkan sore, usahakan sekitar jam setengah 4 sore minimal ya. Kalau sampai malam nggak apa-apa juga, tapi biasanya masa malam-malam kita mau bekerja, kan nggak mungkin gitu loh. Nah, biasanya setengah 4 sampai dengan mau kita sholat maghrib itu bisa. Untuk penyemprotan, kita penyemprotannya dari atas ini dan dari bawah kita naikkan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Seperti ini. Atas bawah jadinya itu nanti insya Allah terserap sempurna. Seperti itu lor. Dan untuk daun-daun yang seperti ini, kalau misalkan kelembapannya tinggi, bisa diambil ya nanti ya lur. Nah, seperti ini.
nanti bisa diambil. Karena apa? Biasanya kalau misalkan jamun seperti ini, dia itu sudah nggak bakalan bisa ngisi lagi, dan percuma juga walaupun kita nggak ambil, nanti kebanyakan dia itu untuk bintik-bintiknya seperti ini pastinya akan naik ke atas terus. Jadinya kita bisa kita ambil nanti agar nutrisinya di sini bisa diserap dengan sempurna, daun yang tidak terkena becak-becak daun seperti ini. Ini jamur ya. Nanti kalau kita biarkan nanti pastinya ke atas terus. Nah, seperti itu, Lur. Oke, Dulur, sudah paham apa belum? Kalau misalkan belum, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk nutrisi untuk 50 HST kita kasih KNO sama MKP 2 sendok sama 4 sendok. Tapi setelah kita punggel, kita aplikasikan MKP sama ZK. Itu, Lur. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, dibagikan sama teman-teman yang belum paham atau baru belajar. Oke, Dulur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.